مقاصدنا ما مضى بسيد الخلق شمس الحق منتصم محمد خير معصوم ومبتسم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب بالمصطفى سيدنا ما مضى أسر الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم مصطفى سيدنا ما مضى مطهر الأرض من رجس ومن درني من عبد وثن أو عبد صنم رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى لله من منكر الإنسان من فقر خير البليات من أرب ومن أجم يا رب واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. معاشر المسلمين والمسلمات rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Ja'adiyah Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali ungkapan puji syukur kita terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka, duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin di pagi hari menjelang siang. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tersanjungkan kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah, kembali di pagi hari menjelang siang kita akan membaca apa yang terkandung dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah halaman ya? 95 Al-Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khatimatu fi masaili muhimmatin tattabi'u ma salafa nukilat anis salafi. Ini merupakan khatimah, penutup pembahasan terakhir tentang masalah-masalah yang penting dengan mengacu yang lalu dan dikutip dari pendapat ulama salaf. Apa hal yang penting di sini? Satu di antaranya sin hal yajuzu takallumu fi dzatihi, jim la yajuzu takallumu fi dzatihi ta'ala bil aqli li annal aqla qasirun an idraki dzatil khaliq subhanahu wa ta'ala. Fa kullu ma khatara bi balika wallahu bi khilafi dzalik. Apakah diperbolehkan, yaitu tentang zat Allah Ta'ala dibicarakan secara akal? Jim la yajuzu, tidak diperkenankan berbicara zat Allah dengan akal, karena sesungguhnya akal itu adalah tidak mampu untuk mengacu zat sang penguasa. Dan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap apa yang terlintas di dalam hati, tentunya sesungguhnya Allah tidak demikian. Ini kesimpulan bacaan. Jangan sekali-kali kita berbicara tentang masalah zat. Zat artinya sosok. Sosok yang terdiri dari beberapa organ. Seperti manusia, ya, terdiri dari kepala, dari badan, tangan, kaki, seperangkat, semua apa yang dalam tubuh kita itu namanya zat. Nah, kalau kita berbicara tentang zat Allah, tidak mungkin kita akan sanggup membicarakan, karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak berbentuk. Allah tidak punya zat ataupun sosok kayak apapun bentuknya. Seandainya ada orang mengatakan ketemu dengan Allah, maaf, itu bukan orang yang benar, tapi orang apa? Orang gila. Orang stres. Itu kan? Nah, jadi kembali. Loh, kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan tadi laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah tidak ada yang menyerupai apapun bentuknya, apalagi dibicarakan tentang masalah zat Allah. Yang ada perintah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Silakan Anda berpikir tentang masalah apa yang dijadikan oleh Allah, tapi Anda jangan berpikir tentang zatnya Allah. Nah, ini Rasulullah memberikan satu peluang bebas dalam berpikir untuk penciptaan Allah, tapi jangan memikirkan tentang zat Allah. Sebab nggak mungkin logika bisa membahas, bisa menemukan titik terang tentang zat
Allah. Enggak mungkin. Walaupun jeniusnya kayak apa, walaupun pinter hebatnya kayak apa, bicara zat Allah tidak akan sampai kita kan untuk sanggup istilahnya bahwa Allah kayak ini itu dan sebagainya. Makanya yang ada sabda Rasulullah, pikirkan tentang penciptaan Allah tapi jangan memikirkan zat Allah. Bahkan tafakkaru fi khalqillah khairun min ibadah. Kalau kita berpikir tentang apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah jadikan lebih baik daripada ibadah. Sebab ibadah belum tentu dia akan berpikir akan menambah keimanan pada Allah, tapi kalau kita berpikir lambat laun akan bertambah kebenaran, keesaan dan kekuasaan Allah. Makanya orang-orang ahlu ibadah, mereka yang kerjanya sholat melulu, kerjanya mereka hanya istilahnya sujud kepada Allah, tapi nggak pernah pikirannya didaya gunakan untuk memikirkan kebenaran dan kebesaran Allah. Ini kembali lebih baik berpikir sesaat daripada ibadah, sebab ibadah belum tentu diterima. Tapi kalau berpikir tentang kebesaran Allah, keimanan semakin bertambah dan semakin kuat. Contoh, umpamanya kita bisa membaca di dalam sebuah buku, mengapa saya memilih Islam? Ini pertanyaan yang dijadikan sebuah judul dan satu buku. Waktu itu saya dikasih oleh Menteri Agama, waktu silaturahmi ke kantornya, dikasih 3 buah buku. Di antaranya, mengapa saya memilih Islam, bagaimana dakwah dengan dunia perwayangan, dan pedoman para khatib. Nah, itu 3 buku di antaranya saya sudah baca semua, yaitu bagaimana dakwah melalui wayang, baik wayang kulit maupun wayang golek atau wayang orang. Ada wayang orang kan? Nah, itu bisa dijadikan satu sarana untuk dakwah. Makanya kalau kita suka dengan wayang golek, bagaimana cerita babat mantan, bagaimana cerita tentang babat Cirebon, bagaimana yaitu kalimat syahadat, itu semua adalah kembali mengungkap tentang sejarah bagaimana perkembangan dan pertumbuhan Banten zaman dahulu. Begitu juga Cirebon sebagai orang tua daripada Sultan Hasanuddin, yakni Syarif Hidayatullah. Nah, ini kembali kepada kita semua. Itu dalam cerita wayang golek, belum lagi wayang uong, wayang kulit dan lain. Itu dijadikan sarana dakwah dulu di kalangan para wali Allah. Bahkan kalau kita ke Banten, ada satu museum tentang masalah wayang-wayang. Lain wayang dulu zaman wali dengan wayang sekarang. Kalau wayang dulu hanya berbentuk dia sebuah bulat saja, tapi sekarang kan bagaimana wayang golek yang begitu kelihatannya seperti Arjuna paling ganteng. Itu kan Bima yang paling besar, tubuhnya hitam, sampai ada satu cerita kalau Bima keluar ke panggung maka terjadilah kiamat. Makanya Dalang nggak pernah ngeluarin Bima karena takut kiamat. Itu sampai segitunya coba. Ya, nah ini kembali. Jadi kalau itu yang kedua tadi, mengapa saya memilih Islam? Di antaranya mereka setelah tidak mampu melakukan observasi, melakukan istilahnya berbagai macam upaya untuk menemukan ilmu yang mereka miliki, ternyata mentok. Mereka bingung. Mereka tidak ada lagi jalan untuk menemukan masalah ilmu yang mereka miliki. Setelah mereka sadar di balik semua ini pasti ada yang kuasa. Ternyata setelah baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakan olehmu ya Muhammad, Allah itu adalah Maha Esa. Disitulah mereka masuk agama Islam. Dengan sebab apa? Berpikirnya mereka.
Ya, lain dengan orang Islam masuk agama kafir bukan urusan otaknya tapi urusan perutnya. Iya kan? Berapa banyak orang Islam tertipu dengan sembako, dengan gratisnya berobat, dengan fasilitas biaya anak sekolah gratis segala macam. Itu hanya sebuah istilahnya simbol belaka untuk menipu orang-orang kita agar masuk agama mereka. Na'udzubillah min dzalik. Tolong jangan terpengaruh dan dipengaruhi dengan dunia. Oh, jangankan sembako, berobat gratis, sekolah gratis, apapun yang diberikan oleh mereka, maaf, jangan sekali-kali terpedaya. Ya, nah ini kembali tadi. Ini ada profesor, doktor, SH, insinyur, ahli ini, ahli itu, segala macam. Nah, ini ternyata mereka bingung. Setelah menemukan permasalahan, dia mampu untuk menciptakannya, tapi di saat untuk membuktikan hasil daripada penelitian tersebut ternyata gagal. Akhirnya mereka percaya kepada Allah. Contoh, mungkin jamaah haji di sekitar tahun 2011 ke belakang, itu biasanya kita diajak city tournya ke Jabal Mahnit. Tahun 11 dari tahun 11 itu tidak diperkenankan jamaah haji umroh untuk city tournya kemana? Ke Jabal Mahnit. Nah, ini Jabal Mahnit, satu kekuasaan dan kebesaran Allah. Ini mobil, supir berdiri di atas bangkunya tanpa menginjak gas, tanpa menginjak rem, tapi mobil jalan sendiri, mundur sendiri dengan kecepatan luar biasa. Nah, ini mempertunjukkan kekuasaan Allah. Aneh bin ajaib, ini mobil nggak diinjak gas kok jalan sendiri, nggak direm pun toh berhenti sendiri karena batas daripada magnit yang ada kurang lebih hampir 500 meter panjangnya Jabal Mahnit. Nah, ini orang Amerika ingin mereka membeli Jabal Mahnit untuk dilakukan penelitian ada apa di dalam bumi ini. Karena aneh, mobil nggak digas kok bisa, ya namanya juga magnet. Iya kan? Kita naruh paku di sini, magnet di sini, otomatis paku jalan sendiri. Kenapa? Nah, itu kan, mobil juga sama. Waktu itu saya mengalami sendiri, ya, ke Jabal Mahnit pada saat itu. Nah, ini kembali, itu Amerika penasaran. Sampai terjadi istilahnya inden watak waktu itu akhirnya tidak diperkenankan. Tahun 2012 jemaah haji umroh tidak boleh lagi mengunjungi atau city tour ke Jabal Mahnit. Itu orang Amerika penasaran berapapun jumlah istilahnya dolar yang harus dibeli, mereka sanggup untuk membelinya. Karena penasaran tadi, kok mobil nggak digas bisa jalan. Mundur maju lagi. Coba. Yang kedua, biasanya kan orang Amerika, negara superpower, negara yang ditakuti oleh dunia, ya. Nah, ini kembali di saat seorang penyanyi qasidah Mesir, siapa? Siapa ingat? Ummi Kulsum, ya. Ini Ummi Kulsum itu kalau mau alim kemana pergi di mobilnya pasti ada Ummi Kulsum. Karena termasuk pencinta penyanyi qasidah yang suaranya luar biasa. Nah, itu ketika meninggal dunia itu lehernya pengen dibeli oleh Amerika. Saking ingin tahu kok suaranya begitu merdu, suaranya enak, kalau istilah bahasa sekarang suara emas. Itu kepenasaran orang-orang barat itu dengan kebesaran Allah. Seandainya keluarga mengizinkan, lehernya dipotong, dipenggal hanya untuk diselidiki ada apa sih di leher Ummi Kulsum. Coba sampai segitunya, ini pun kembali menunjukkan kebesaran Allah. Makanya logika nggak bisa diterima, kok suara Ummi Kulsum beda dengan suara penyanyi qasidah, kok gunung Jabal Mahnit berbeda dengan gunung yang lain. Ini contoh.
Nah, makanya secara logika nggak bisa kita berpikir tentang zat Allah kayak apa sih. Ya, ini nggak akan mampu. Apalagi terkadang akal manusia istilahnya terdorong oleh hawa nafsu. Boro-boro mau memikirkan tentang zat Allah, sifatnya Allah aja nggak pernah dipikirin. Afalnya Allah nggak pernah dipikirin. Arti afal itu perbuatan Allah, menjadikan langit, menjadikan bumi, gunung, binatang, tumbuh-tumbuhan, termasuk manusia, itu merupakan perbuatan Allah yang sampai saat ini kita nggak pernah mikirin bagaimana cara Allah menjadikan langit tanpa tiang, bagaimana Allah menjadikan tubuh kita dengan organ-organ yang ada, nggak pernah kita pikirin. Yang dipikirin besok makan apa. Itu ya. Ini kembali tadi. Nah, kalau seandainya kita berpikir secara logika mikirin zat Allah nggak akan sampai. Siapapun jeniusnya, dia punya otak hebatnya kayak apa, seperti orang Barat, orang Eropa, maaf sekali lagi, malah bukan menemukan zat Allah yang ada stres. Kenapa? Karena bingung mikirin zat Allah nggak pernah ketemu. Itu kan? Nah, ini kembali tadi tuh. Jadi kalau kata musannif la yajuzu takallumu fi dzatihi ta'ala bil aqli li annal aqla qasirun. Tidak mampu membicarakan tentang zatnya Allah dengan logika. Dilogikakan nggak mungkin bisa terbukti adanya Allah kayak apa. Kenapa? Karena keterbatasan cara berpikir manusia. Keterbatasannya diberikan ilmu oleh Allah, manusia kan illa qalila wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidak kuberikan manusia ilmu kecuali hanya sedikit. Nah, itu juga berpikirnya manusia terbatas. Ya, termasuk tadi memikirkan zat Allah. Nah, memikirkan sifatnya Allah aja kita nggak pernah berpikir. Memikirkan tentang pekerjaan Allah nggak pernah dipikirin, apalagi mikirin zatnya yang tidak berbentuk. Nih, kembali kepada kita semua. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang Maha Esa dan Maha Kuasa, mampu memberikan fasilitas kepada seluruh makhluk di alam jagat raya ini. Namun Allah nggak butuh dengan semuanya. Yang butuh adalah makhluk itu sendiri. Makanya patut kita bersyukur kepada Allah. Dengan kebesaran kekuasaan Allah, kita bisa menikmati hidup dalam dunia walaupun nggak pernah mikirin kekuasaan Allah. Yang dipikirin duit. Ya Allah Rabbi. Nih satu permasalahan. Nah, yang kedua, bahwasanya zat sang pencipta Allah Subhanahu wa taala, setiap apa yang istilahnya lontar dalam hatimu, kata musannif, sesungguhnya Allah tidak begitu. Menurut gambaran pikiran kita, nah, dalam benak hati kita, bahwa Allah kayaknya tinggi besar nih. Seperti contoh kita menggambarkan Fir'aun aja. Kira-kira kalau saya tanya Fir'aun kayak apa sih? Orangnya tinggi besar, perutnya gendut, istrinya banyak, istananya itu yang ada terlintas dalam hati. Tapi kalau kita begitu lihat masuk ke museum, si Fir'aun ternyata cuma 1,10 cm dia tingginya. Berarti kan kerdil, pendek, cuma segini tingginya, ya. Jenggotnya kayak saya, tapi jangan sampai kayak Fir'aun. Ini jenggotnya kayak begini Fir'aun. Masya Allah. Menurut hati terlintas Fir'aun tinggi besar, ternyata kecil. Ya kalau nggak percaya datang aja Bapak ke Mesir, masuk ke museumnya itu 300.000. Masuknya doang tuh. Cuman pengen lihat Fir'aun. Kalau penasaran, benar enggak sih omongan Ustadz nih?
Kalau penasaran silakan datang ke Mesir, masuk ke museum Firaun dan si Korun. Di sana kita akan menambah wawasan, menambah pengalaman, juga menambah keyakinan bahwa Firaun enggak seperti terlintas dalam hati tinggi besar, ternyata orangnya coba. Itu kan. Nah ini, karena saya sendiri yang sudah lihat isinya ke museum Firaun di Mesir. Ya, ini contoh sampai-sampai saya bilang sama istri, "Nih, ya Allah, nih orang nih konyol banget ya. Ngaku sebagai Tuhan, dikira tinggi besar, enggak punya pendek orangnya." Ya Allah. Ya, nah ini kembali tuh. Saya enggak habis pikir dengan Umi waktu itu karena saya enggak boleh dipoto ya. Karena ada 12 mayit tuh. Di antaranya ini Firaun nomor 7 dia paling pojok. Karena ada tulisan hadza Firaun. Inilah si Firaun. Ini kembali buat kita, itu menurut akal yang terlintas Firaun tinggi besar ternyata. Nah, bagaimana dengan zat Allah yang enggak berwujud, yang enggak punya sosok? Mungkinkah akal bisa menerima bahwa Allah itu ada, keberadaan Allah tapi tidak berbentuk? Ini menambah akidah, keyakinan kita dengan kebesaran Allah kalau kita banyak berpikir dan memikirkan alam semesta. Nah, sekarang bagaimana kita bertambah iman? Kekuatan iman, otak kita nggak pernah di makanya saya ingat kayak Hadi Hashim Adnan pernah diadakan pameran otak. Itu juara 1 Indonesia. Kenapa? Karena otaknya nggak pernah dipakai. Itu saya ingat dari Hashim Adan tuh. Ya, jadi pernah pameran otak Indonesia nomor 1. Kenapa? Karena otaknya nggak pernah dipakai. Coba Jepang, Jerman, Amerika, negara-negara Eropa Barat setiap hari berpikir bagaimana menciptakan model motor, model mobil yang setiap tahun berbeda. Indonesia tanah banyak yang kosong tapi nggak pernah coba di Australia. Sekarang jadi lahan untuk mengembala sapi, bisa jadi minggu besok jadi sawah karena banyak pesanan beras luar negeri, sehingga dibuat itu tadinya pengembala sapi tapi berubah jadi sawah karena ada negara yang membutuhkan, terdesak pengen dikirim beras, dirubah jadi sawah. Di Jepang apa sih yang tumbuh-tumbuhan kecuali mereka menanam pohon cabai di atas genteng, sebab tanahnya setelah dibom oleh Hiroshima pada saat itu kan. Ini kembali kepada kita semua. Subhanallah. Ini kalau kita mau berpikir tentang masalah sifat dan perbuatan Allah yang kita nggak pernah pikirin, apalagi mikirin zat Allah. Terlintas pun jangan sampai, ya. Atau umpamanya kita berpikir tentang masalah bagaimana sih dulu insiden tentang masalah Nabi Lut LGBT, ya, pada saat itu sehingga oleh Allah bumi diangkat ke atas. Setelah diangkat oleh Allah ke atas di kalangan LGBT, begitu masuk ke dalam tanah langsung tanah dibalikin lagi. Nah, sampai-sampai waktu saya ke sana itu sekitar Jabal Nabi Lut pada itu, jangankan tumbuh-tumbuhan, laut aja mati, nggak bergerak, nggak ada ombak. Coba pengaruh daripada azab Allah karena di kalangan umat Nabi Lut begitu sulitnya untuk diajak terhadap kepercayaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang LGBT dilegalkan. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tolong ini kita berpikir tentang masalah penciptaan Allah, silakan kata Allah, silakan kata Nabi. Tapi kalian jangan berpikir tentang zatnya Allah, nggak akan sampai.
nggak bisa walaupun cerdasnya kayak apapun. Setiap terlintas aja dalam hati nggak mungkin akan terjadi. Allah kayak begini, Allah kayak begitu dan sebagainya. Nah ini satu permasalahan buat kita semua. Jangan coba-coba kita memikirkan zat Allah secara akal atau dilogikakan. Sebab nggak mungkin kita mampu mewujudkan keinginan kita menemukan zat Allah. Contoh lain, dulu kenapa sih manusia disamakan dengan monyet, dengan kera? Siapa yang menemukan? Charles Darwin. Itu kan yang menemukan fosil apa namanya, monyet dulu sebelum dijadikan manusia, sebelum adanya manusia itu mereka di kalangan orang-orang pakar-pakar ilmuwan ingin mencari kesamaan antara manusia dengan monyet. Nah, akhirnya mereka simpulkan bahwa manusia yaitu merupakan keturunan monyet karena sama. Ada monyet di sini. Itu sampai segitunya mereka. Ya, jadi memikirkan tentang manusia itu kayak monyet karena berdasarkan tadi penelitian mereka, begitu kerangka-rangka istilahnya monyet ternyata ada kesamaan, ada kepala, ada tubuh, cuman bedanya ekornya doang. Ya, nah ini kembali. Bahkan waktu saya mengunjungi Ashabul Kahfi di Yordan. Nih kita hanya bisa melihat anjing yang menunggu 301 tahun lamanya di gua Ashabul Kahfi demi untuk menyelamatkan 7 anak muda yang ada di dalam gua. Wallahu alam apakah ini kepala anjing dulu Ashabul Kahfi atau kepala anjing? Itu kan. Nah, sehingga waktu saya masuk dengan Umi sempat foto-foto. Itu anjing istilahnya yang hanya ada kepalanya saja. Kalau bahasa kita dijogrokin ya, di atas lemari, inilah anjing Ashabul Kahfi yang dulu menunggu sampai 300 tahun kurang lebih. Coba gara-gara membela anak muda yang mereka mempertahankan keimanan, lari dari negaranya, lari dari keluarganya yang kerjanya hanya maksiat dan mereka minuman, berjudi, zina, merampok. Mereka tidak ingin seperti itu, akhirnya lari dari negaranya lalu terjebak di gua Hiro, di gua Ashabul Kahfi, termasuk anjingnya tadi. Ya, itu pun kalau saya ceritakan dalam sebuah Qisasul Hayawanat, ada 16 macam binatang yang disebut-sebut di dalam Al-Quran, termasuk anjing yang masuk ke dalam surga. Anjing siapa? Ashabul Kahfi. Itu Qisasul Hayawanat, cerita tentang 16 binatang yang Allah sebut-sebut di dalam Al-Quran. Nah, termasuk anjing tadi, termasuk burung gagak yang telah memberikan pelajaran kepada anak Adam ketika membunuh saudaranya sendiri. Siapa? Si Qabil. Itu kan? Si Habil setelah membunuh abangnya bingung. Tiap hari pagi sore dibawa ini bangkai abangnya. Saking bingungnya harus apa yang dia lakukan setelah dia membunuh saudaranya. Tiba-tiba setelah dia istirahat kecapean, ada burung gagak di atas udara lagi berantem. Nah ternyata yang satu mati persis di depan si Habil. Lalu nih gagak dia mencakar-cakar tanah semakin dalam. Setelah berlobang ini temannya dimasukin ke dalam lobang kemudian diurut. Nah si Habil dapat ilmu, loh kok gagak aja bisa begitu, kenapa gue orang kok nggak bisa? Itu sampai segitunya kan? Itu dalam Qisasul Hayawanat diceritakan. Itu juga Ashabul Kahfi. Ini anjing anak yatim piatu. Menurut cerita anjing.
di anak yatim piatu, karena waktu itu di orang-orang kampung sana tidak suka kalau terdengar suara anjing, pasti mereka bunuh dan mereka bunuh. Nah, waktu bapaknya dibunuh, dia masih kecil, kata si anjing tersebut, saya menyaksikan betapa sakitnya saya seorang anak, bapak saya dibunuh, ibu saya dibunuh, sementara saya selalu menyelimat di dalam batu-batu. Nah, ini cerita anjing anak yatim piatu. Setelah besar tadi menolong Ashabul Kahfi. Nah, ini kembali kepada kita semua, ini sejarah. Jadi kalau kita berpikir tentang masalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di alam semesta ini, itu pun kita tidak akan sanggup menceritakan semua yang ada. Ya contoh tadi. Ya, bagaimana cerita Ashabul Kahfi? Bagaimana cerita tentang masalah si Korun atau Nabi Lut yang oleh Allah di bumi hanguskan ke dalam perut bumi. Nah, ini kembali itu kebesaran Allah dalam perbuatannya, belum yang lain. Alhamdulillah kita nggak pernah mikirin sejarah. Dianggapnya ngapain mikirin sejarah, mendingan makan. Itu kan. Padahal itu kan perlu untuk nambah apa? Keimanan, keyakinan bahwa Allah itu maha. Saya sendiri ketika masuk ke dalam gua Ashabul Kahfi berpikir dan berpikir subhanallah. Walaupun dulu nggak seperti sekarang. Dulu itu berbentuk taman istilahnya. Dulu berbentuk enggak seperti gunung, sekarang tertimbun beberapa lapisan batu kali yang sedemikian rupa. Nah, ini sangat dalam sekali mayit daripada Ashabul Kahfi yang 7 orang. Yang 6 orang, yang satu pengembala kambing sebagai penunjuk jalan untuk 6 orang Ashabul Kahfi. Ceritanya kan begitu. Ini panjang ceritanya. Nah, ini kembali tadi. Begitu kita masuk ke dalam gua, Masya Allah, luar biasa. Gimana cerita Ashabul Kahfi. Ingat dalam sejarah, begini begitu segala macam. Ketika saya pulang, teman-teman beli kaset cerita Ashabul Kahfi. Tapi saya nggak beli, kan nggak punya duit. Begitu pulang, dikasih sama penjaga kuburan Ashabul Kahfi. Ya akhi, dia bilang, hadza la antum, ini buat ente. Dalam hati, ya Allah Rabbi, ya kepengen sih enggak, pengen lihat CD-nya apa, Ashabul Kahfi sejarahnya. Tapi orang-orang pada beli, saya alhamdulillah enggak beli, malah kasih. Bahkan waktu melihat ke kaligrafi Fir'aun yang dibuat dari bahan kayu papirus. Nah, kita masuk ke toko kaligrafi di Mesir. Itu harganya jutaan. Teman-teman maklum, teman saya ini orang-orang kaya, pengusaha permata, pengusaha ini, pengusaha itu, cuman saya doang kelas kere. Orang-orang beli kaligrafi. Begitu pulang dikasih saya dulu. Udah nggak perlu. Itu kan. Nah, ini kembali tadi tuh kebesaran Allah. Tahu yang dilihat apanya? Apa tahu nih orang susah nih. Udah kasih aja deh. Wallahu a'lam. Gitu kan. Sampai saya pajang tuh di rumah saya tuh surat Al-Ikhlas dan surat Al-Fatih itu yang terbuat dari bahan kayu papirus yang kekuatannya menurut ahli istilahnya pertumbuhan di sana ini nggak akan kena rayap. Binatang apapun tidak akan istilahnya bisa memakan kayu papirus. Makanya waktu Nabi Musa dihanyutkan ke dalam Sungai Nil, itu kerangkanya dibuat dari apa? Kayu papirus. Itu contoh, ya. Makanya waktu itu saya diajak ke pabrik kertas tertua di dunia, itu bahannya sama, papirus. Nah, inilah sedikit tentang cerita pengalaman ke berbagai macam negara sebagai tambahan dan motivasi. Kalau Bapak nggak percaya, datang aja ke Mesir. Ya, ini contoh, ya. Jadi kembali kepada kita semua, mari kita sama-sama
jangan sekali-kali memikirkan akal kita tentang zat Allah. Yang dipikirin silahkan apa yang Allah jadikan. Bagaimana sifat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang dan seterusnya yang terkandung dalam kitab Asmaul Husna dan seterusnya. Ini pembuktian sejarah zaman dulu. Yang kedua, saya kemarin sempat ziarah ke Palembang. Saya ingin ziarah ke makom yang kitabnya kita baca. Ibu-ibu terbaca hari Rabu, Hidayatus Salikin. Di Masjid An-Nur mau hatam sebentar lagi Hidayah Salikin. Saya pernah ngasih tahu nanti kalau hatam, kalau Bapak pengen ziarah ke makam Abu Somad ya, itu di Palembang. Saya dikasih tahu tuh jemaah. Ya. Ternyata kemarin saya ketemu dengan Habib Farham, dengan Habib Abdurrahman, dengan yang lain di asrama PPI ya. Di asrama Front Pembela Islam. Habib Rizik. Nah itu bertanya tentang makom daripada ulama besar yang namanya Abdul Somad Al-Fadani. Itu adalah Al-Palembani ya, di dalam kitabnya tuh. Karena saya baca hari Rabu ibu-ibu semalam di Masjid An-Nur. Nah, itu ada niat ingin ziarah ke makam beliau. Tapi sejarah membuktikan beliau adalah tidak dimakamkan di Palembang tapi di negara Thailand. Palanya dipenggal, kemudian tubuhnya dikubur di kebun karet, kepalanya masih ada di istana Thailand. Kalau nggak percaya, datang ke Thailand. Itu sampai segitunya diasingkan oleh Belanda. Padahal kita pengen apa? Pengen sangat sekali ziarah ke makam pengarang kitab Hidayatul Salikin Ilmu Tasawuf yang dikutip dari berbagai macam kitab Imam Al-Ghazali. Ternyata sampai di sana kita nggak ketemu karena bukan di Indonesia, bukan di Palembang, tapi di Thailand. Nyesal saya. 2 bulan yang lalu Habib Ahmad ternyata ke sana ke Thailand. Dari Singapura, Malaysia langsung ke Thailand. Saya diajak, saya pikir ngapain ke Thailand? Paling cuman belajar ilmu apa? Paling belajar bulu tangkis. Karena Thailand kan, bulu tangkisnya hebat kan. Saya pikir ngapain Thailand apa ini? Setelah lihat sejarah istilahnya, ternyata ulama besar Palembang tersebut itu terjadi di zaman Belanda, diasingkan ke Thailand, dipenggal lehernya sampai di istana pun masih mengalir tuh darah beliau. Itu membuktikan kebesaran. Coba ratusan tahun dipenggal tapi darah. Sayyidina Hamzah pamannya Nabi ditusuk 80 kali. Ketika retak di Jabal Uhud, kelihatan dia punya tubuh darah murni, darah merah masih mengalir di bekas tusukan tersebut. Padahal udah 1500 tahun yang lalu. Tapi Allah masih membuktikan. Nih bukti sejarah. Makanya Allah katakan apalam yasiru bil ardi payang zuru pakai pakana akibatul mukadzibin. Saudara-saudara, apa kamu nggak jalan-jalan ke berbagai macam negara yang banyak peristiwa-peristiwa yang tidak ada di negara kita? Kita bagaimana tahu luar negeri paling jalan antara Senen ke Mayoran. Yang dilihat apa? Yang dilihat apa? Coba kalau kita jalan ke luar negeri, jalan ke daerah-daerah terutama di kalangan waliullah, itu wawasan kita semakin bertambah, keimanan semakin kuat, semakin mantap. Juga hubungan kita dengan orang-orang masyarakat di sana itu sangat istilahnya lebih akrab lagi. Ya ini contoh. Inilah hadirin, kembali tidak diperkenankan bahasan tentang zat Allah secara akal. Sebab sekalipun makhatara bibaliki, sekalipun terlintas dalam hatimu, wallahu bi khilafi dzalika, kamu tidak akan sanggup untuk memikirkan tentang zat. Baiklah, masih ada waktu 3 menit, 5 menit lagi. Kita break dulu sejenak.
Kalau Allah menyatakan dalam Quran, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Qad aflaha, sungguh beruntung orang yang salat bisa khusyuk. Itu Nabi jamin, bahkan Firdausi nuzula, tempat kembalinya nanti surga Firdaus. Orang yang salatnya bisa khusyuk. Tapi ketika timbul pertanyaan di saat salat, kita mikirin apa sih? Gitu kan? Sampai-sampai anak kecil syarat Allahu Akbar, katanya ada Allah, kok nggak ada Allah di depan? Itu anak kecil berpikir tentang disangka dalam sholat ketemu dengan Allah, kan gitu. Kalau jurus Imam Ghazali beliau untuk mencapai kekhusyuan di dalam sholat, itu tentunya ada beberapa trik. Di antaranya, kita harus memahami apa yang kita lakukan di saat sedang sholat. Yang kedua, kita tahu apa yang kita baca, baik secara kepasihan maupun secara terjamaah. Yang ketiga, tidak diperkenankan untuk mata lara kelirik ke sana sini, samping, depan maupun atas. Yang keempat, tidak boleh kita untuk mata memejam. Ya, itu bukan nambah kekhusyuan, malah ngantuk. Itu kan umpamanya. Wah, saya bisa khusyuk kalau merem. Itu merem bukan nambah khusyuk, malah makin kacau pikiran. Iya, makanya bagaimana di saat kita ruku melihat kaki, di saat kita diri melihat tempat sujud, di saat kita tasawuf melihat telunjuk tangan. Itu kan semua dalam rangka kembali untuk istilahnya bagaimana kita melaksanakan sholat tapi nggak ingat yang lain, tapi konsentrasi penuh dengan yang kita lihat tadi. Contoh, ada seorang sufi, dia sholat di satu lapangan. Begitu dia berdiri, ada burung bertenggar di atas kepala orang yang sedang sholat. Dia anggap oleh burung bukannya orang tapi patung. Saking apanya? Saking khusyuknya nih, nggak bergerak sama sekali. Kalau kita kan ada nyamuk aja udah apa? Tangan plak-plek gitu kan kalau kita. Nah, kalau orang-orang yang makrifat kepada Allah udah punya nilai yang tinggi, itu di dalam kehusuan sholat buat mereka adalah sangat luar biasa. Buktinya burung bertengger di atas kepalanya, burung asik bersiul rame karena dianggap bukan orang tapi patung, padahal itu orang. Ketika sahabat perang terkena betisnya panah, sehingga dia berpesan, tolong nanti cabut saya di saat sedang sholat. Begitu dia sholat takbir, ini panah dicabut. Setelah selesai assalamualaikum, dia tanya, gimana bung, udah dicabut? Udah. Loh, kok nggak terasa? Nah, ketidakterasaan sahabat dicabut panahnya di betis saking khusyuknya. Coba kita jangankan panah, paku aja dicabut, kira-kira minta di waktu sholat gimana? Kalau kita teriak-teriak gitu, karena belum bisa mencapai apa? Kekhusyuan tadi. Nah, tapi jangan frustasi karena konsentrasi kita nggak bisa khusyuk, sampai-sampai percuma dia mah sholat juga, kenapa nggak bisa khusyuk? Nah, kalau sampai nunggu khusyuk kira-kira kapan? Kata Imam Ghazali, udah 25% khusyuk aja udah bagus. Walaupun nggak mencapai 100%, kita bisa apa? Bisa khusyuk gitu kan. 25% aja termasuk apa? Bagus kita bisa khusyuk. Tapi untuk melihat, memandang siapa kita di dalam sholat, itu tadi makanya di saat baca terjemahkan di dalam hati, supaya jangan ada celah-celah khayalan atau celah-celah setan menggoda pikiran kita sehingga jadi ngawur sampai rokaat pun bingung. Udah 3 atau udah 4. Saking apanya tuh? Saking apanya pikiran? Saking kacau. Itu kan. Nah, kalau orang yang khusyuk bisa nggak sampai lupa rokaat? Nggak bisa. Ya. Nah, ini caranya. Pertama, sholat berjamaah. Yang kedua, memahami tentang yang kita baca berdasarkan ilmu yang terkait. Nah, yang ketiga lagi, pandangan mata konsen penuh
kepada posisi di saat kita ruku, di saat kita tasyahud, di saat kita diri sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita nggak bisa membayangkan apa yang dibayangkan di dalam sholat karena nggak ada yang dibayangkan. Gitu kan? Nah, kalau seandainya Allah berbentuk pasti membayangkan Allah, sebagai nama orang-orang Nasrani membayangkan Nabi Isa ketika disalib. Umpamanya dia lihat di gereja ada gambar Nabi Isa lagi disalib di saat dia sedang haleluya nyanyi gereja nih, yang diingat Nabi Isa karena terwujud ada sosoknya. Nah, tapi Allah kan nggak ada bersosok, nggak bisa dibayangkan. Ini contoh. Nah, inilah jadi kembali alhamdulillah, walaupun kita nggak bisa khusus 100%, yang penting sholat jangan ditinggal. Kalau nunggu khusus sampai kapan? Mati datang sholatnya enggak, neraka paling utama. Nauzubillah. Inilah hadirin waktu jalah yang memisahkan kita. Insyaallah nanti idza kanal aqlu la yudrik dzatahu ta'ala kaifa al-wusul ila ma'rifatihi. Nanti apabila akal tidak mampu menemukan zat Allah, bagaimana kita bisa sampai mengenal Allah kalau Allah enggak bisa dilihat. Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, amnya dengar bersama, jadikan wawasan lebih luas dan kekuatan iman kita sehingga kita mati husnul khatimah. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal mashkur.